Halo, Teens and Youth Aletheia yang saya kasihi dan juga saudara semua yang menyaksikan di mana saja. Saya bersyukur sekali bisa melayani kalian lagi dan hari ini kita akan membahas satu tema yang penting sekali, yaitu toxic positivity versus Christian faith. Sekali lagi ya, tema kita pada hari ini adalah toxic positivity melawan Christian faith, iman Kristen. Nah, bicara tentang positivity itu kita bicara tentang bagaimana kita harus senantiasa berpikir yang positif di dalam kehidupan sehari-hari. Memang kalau kita merenungkan, berpikir positif itu memang satu hal yang sangat baik. Karena Alkitab juga menyarankan di dalam segala keadaan kita harus selalu mencari hal-hal yang positif. Meskipun di tengah-tengah situasi yang negatif. Itu bagus. Namun saudara, kalau kita bicara tentang positif, kita juga harus hati-hati jangan sampai positivity itu menjadi satu hal yang kebablasan sehingga akhirnya tidak produktif bahkan cenderung toksik. Itulah yang saya sebut dengan toxic positivity. Karena apa? Karena kalau kita ini menjadi over positif tanpa memikirkan hal-hal yang seharusnya dipertimbangkan, maka tentunya sikap ini justru menjadi sikap yang malah berbahaya bagi kita sekalian. Itu sebabnya saya menyebutkan cara berpikir seperti ini adalah toxic positivity. Memang ngomongnya positif, memang maunya positif, tapi kalau tidak hati-hati, kita bisa terjebak di dalamnya sehingga justru yang kita kira positif malah jadi racun di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam media sosial selama kurang lebih 1,5 tahun di masa pandemi ini, di platform-platform media sosial kita menjumpai nada-nada yang positif. Contoh ya, kita hanya senang positive vibes only. Jangan ngomongin yang jelek-jelek dah, jangan ngomongin yang negatif-negatif, nakutin-nakutin deh. Ngomongin yang ceria-ceria aja, ngomongin yang ringan-ringan aja, ngomongin yang bikin kita senang aja. Ini positive vibes only. Demikian juga seringkali kita menjumpai postingan-postingan yang mengatakan everything is gonna be alright. Meskipun kondisinya sedang nggak baik, meskipun di masa pandemi ini masih begitu banyak orang yang terpapar, ada yang meninggal juga, tapi percayalah semuanya pasti nanti akan baik-baik saja. Bahkan ada juga yang punya moto live, love, laugh. Kita hidup dengan senang, kita mencintai, menyebarkan kasih, kita ketawa, dan anggap ringan saja semua hidup kita ini. Jangan pikir berat-berat lah. Kira-kira seperti itu. Ada juga yang mengatakan apapun yang terjadi, don't worry, be happy. Jangan khawatir, happy-happy aja kita. Nah, memang saudara, kalau kita lihat sepintas lalu, jargon-jargon ini memang oke, memang bagus. Positif sekali nadanya. Karena kalau kita baca ya memang ini yang dipromosikan adalah bagaimana mencari sisi-sisi yang positif di dalam kehidupan. Itu bagus, keren, luar biasa. Namun kita harus hati-hati karena kalau ini kebablasan juga memaknai positivity, maka positivity ini bahkan bisa menjadi toxic. Kita harus membedakan saudara antara toxic positivity itu sangat berbeda dengan iman Kristen. Apa itu toxic positivity? Toxic positivity adalah usaha untuk selalu berpikir positif agar kita tetap bahagia, semangat, cayo-cayo. Meski sengaja orang nggak mau tahu realita demi emosi negatif yang muncul. Contoh, ada orang yang udah batuk, aduh batuk, ya kan? Lalu temennya berkata,
kamu bawa periksa dokter dong, cek lab dong, supaya diketahui penyakitmu apa. Nah dia berkata, oh nggak apa-apa kok, santai aja, aku sehat kok, nggak apa-apa, nggak apa-apa, sehat, happy aja, ayo main lagi yuk. Nah ini namanya toxic positivity. Dia ini selalu berpikir positif, itu bagus, tapi dia nggak mau periksa dokter karena takut nanti ketahuan penyakitnya apa. Dan ketika dia takut penyakitnya ketahuan, nanti dia menjadi galau dan lain sebagainya, dan dia menutup mata terhadap fakta seperti itu dengan penyangkalan terhadap situasi yang sebenarnya. Inilah yang disebut dengan toxic positivity. Selalu kepingin berpikir positif yang membangkitkan kebahagiaan, semangat, tapi sayangnya orang yang toxic positif ini tidak mau mempertimbangkan fakta yang ada, padahal itu penting untuk dilakukan. Bedanya apa dengan iman? Iman itu memandang pengalaman hidup dari sisi yang positif, tanpa mengabaikan emosi yang negatif. Anda lihat ya, toxic positivity itu mengabaikan ya emosi yang negatif seperti kesedihan, kegalauan, ketakutan, sebisa mungkin nggak muncul karena fokusnya happy-happy aja. Tapi iman memandang pengalaman hidup dari sisi yang positif meskipun sedang mengalami penderitaan, tanpa mengabaikan emosi negatif dan mengantisipasi datangnya keadaan yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Inilah yang disebut dengan iman. Nah, saya akan ajak untuk kita melihat aplikasi toxic positivity dengan iman di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, di dalam konteks pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana kita ngerti, saudara, puji Tuhan, sekarang sudah mulai turun angka penularan COVID-19 ini di negara kita. Kita bersyukur atas kerja keras pemerintah dan kerjasama kita yang luar biasa. Tapi jangan sampai kita lengah karena perjuangan kita melawan ini belum selesai. Negara-negara tetangga yang tadinya sudah turun, sekarang mulai meningkat lagi dan mereka sedang berjuang keras. Sama seperti kita beberapa bulan yang lalu. Nah, dalam konteks pandemi, ada orang yang cara berpikirnya toxic positivity, bilang begini, yuk kita jalan-jalan aja yuk, supaya imun kuat dan nggak kena COVID. Ini toxic positivity. Tapi dalam pandangan iman lain. Orang yang punya iman yang benar berkata, pandemi akan segera berakhir kalau kita patuh dan berhikmat kepada Tuhan. Tetap jaga, tetap tidak main-main, tidak terjebak pada euforia yang ada. Kalau kita lihat sekarang tempat-tempat wisata penuh dijejali oleh orang-orang yang kepingin balas dendam liburannya. Revenge travel atau revenge vacations. Kenapa? Udah ngempet kepingin liburan selama ini, begitu udah turun, hati-hati saudara, kita masih harus menghadapi COVID-19 ini. Tapi orang yang toxic positif berkata, nggak apa-apa lah, jalan-jalan aja, biar imunnya naik. Kemudian orang yang toxic positif mengatakan, tenang aja, COVID itu cuma flu biasa. Kalau dia udah sembuh, dia ngomong begitu. Tapi ingat, ada orang-orang yang kondisi fisiknya tidak kuat dan banyak juga saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kenal yang sudah meninggal mendahului kita. Dalam pandangan iman, dikatakan COVID bisa disembuhkan dengan doa kepada Tuhan, makan minum cukup, istirahat, dan aktivitas seimbang, serta minum obat. Serupa tapi nggak sama ya, antara toxic positivity dengan iman ini. Orang yang toxic positif berkata, yuk angka kesembuhan meningkat, ayo jalan-jalan terus. Orang yang beriman yang benar mengatakan, angka kesembuhan terus bisa meningkat jikalau kita tetap patuh kepada prokes yang ada. Ini contoh dalam situasi pandemik. Saya beri contoh yang lain dalam sisi relationship. Bagi yang pacaran mengatakan yang toxic positif, ya kita jalani aja dek.
hubungan ini, yang penting kita happy, udahlah jangan mikir yang jelek-jelek. Pada waktu dia merasa karakter dari pasangannya itu nggak bagus, dia merasa orang ini kok suka nipu, orang ini kok nggak beres, dia menutup mata dan berkata, dalam nama Yesus nggak apa-apa, tak jalani aja. Semoga dia berubah. Ini merasa positif sambil menutup mata terhadap masalah yang mungkin timbul. Tapi orang yang punya iman yang benar kepada Tuhan dalam pacaran, dia berpandangan bahwa pacaran itu adalah waktu di mana kami ini mempersiapkan pernikahan. Karena itu kami harus menjalani pacaran dengan hikmat Tuhan, dengan benar, dengan bertanggung jawab, serta minta berkat Tuhan. Ketika menghadapi badai, orang yang toxic positif bilang begini, tenang aja, badai pasti berlalu. Ngeyem-ngeyemi awake dhewe. Ya, badai pasti berlalu. Keep calm and santuy. Ini sebetulnya saudara adalah sikap yang pasif, pasrah dan masa bodoh. Tapi orang yang punya iman benar, saat badai, dia akan mencari Tuhan. Dia akan mencari hikmat Tuhan lewat firman-Nya. Dia nggak mau berbuat sembrono. Dia tetap melakukan bagiannya dengan setia dan minta Tuhan yang campur tangan menyempurnakan hasilnya. Jadi kita lihat di sini ada perbedaan yang jelas antara iman Kristen dengan toxic positivity. Nah, sekarang kita akan lihat seperti apakah ciri-ciri orang dengan toxic positivity. Yang pertama, denial. Dia akan menyangkal terhadap fakta-fakta penting karena dia hanya fokus terhadap apa yang menyenangkan dia saja. Bukan fakta, supaya menurut dia nggak muncul emosi yang negatif. Anda perhatikan dalam masa pandemi ini ada orang-orang yang sengaja nggak mau baca berita supaya apa? Nggak ngerti dengan keadaan yang ada supaya dia tetap merasa happy, bisa merasa bebas, jalan-jalan kemana saja. Tapi sikap ini justru malah membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini yang disebut dengan denial, penyangkalan akan fakta yang seharusnya penting untuk diperhatikan. Kemudian, tidak peka dengan perasaan orang lain. Tidak bisa berempati dengan kesedihan atau penderitaan orang lain dan menggampangkan masalah. Alah, nggak apa-apa, santai aja, jalani aja. Nah, ini toxic positivity. Dan akibatnya apa? Tanpa sadar dia bisa menyinggung orang lain, bahkan melukai orang lain, merugikan orang lain dengan sikap yang seperti ini. Kemudian nggak jujur terhadap perasaan sendiri. Di depan orang dia pasang, setel wajah ceria. Kemudian dia berkata, aku maunya cari yang positif vibes aja. Tapi sesungguhnya dia hanya melarikan diri dari kenyataan yang ada yang seharusnya dia hadapi dengan benar. Akhirnya, positivity vibes yang dia sebarkan itu hanya kosong, hampa, dan tidak bermakna. Kemudian, orang yang toxic positivity adalah orang yang suka menghakimi. Kalau ada orang lain yang nggak sejalan dengan seleranya, dengan pemikirannya, dia akan ngejudge orang itu dengan keras sekali. Lalu, sikapnya ini bisa menjerumuskan orang lain di dalam bahaya. Membuat orang lain tidak waspada akan potensi bahaya dan menggampangkan segala sesuatu. Contohlah masalah vaksin COVID-19 ini yang beberapa waktu itu sempat ramai. Ada tokoh-tokoh yang mengatakan, loh saya nggak percaya vaksin, saya nggak percaya COVID dan lain sebagainya. Kalau dia mau lakukan itu, ya dia terserah untuk dia sendiri, tapi ketika orang itu menjadi public figure atau orang-orang yang dipandang, maka ketika dia menyebarkan itu, ini bisa mempengaruhi orang lain untuk bereaksi yang salah, dan ketika terjadi korban, nah banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan sebetulnya. Jadi inilah ciri-ciri orang dengan toxic positivity yang harus kita perhatikan, supaya kita tidak terjebak di dalamnya. Nah, dampaknya apa? Orang dengan toxic positivity. Yang pertama, hidupnya dimotivasi oleh harapan palsu. Semoga baik-baik aja.
nggak apa-apa, dalam nama Yesus nggak apa-apa, aman, 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 aman. Tapi ketika terjadi sesuatu yang nggak sesuai dengan pikirannya, kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada dirinya sendiri, kecewa kepada orang-orang lain. Jadi hidup kita ini seharusnya dimotivasi oleh iman, bukan harapan palsu yang membuat kita menutup mata terhadap potensi bahaya yang nyata-nyata ada. Kemudian orang yang punya pemikiran toxic positivity akan stres dan merasa gelisah terus. Karena apa? Karena sebetulnya dia ngerti, dia harus sungguh-sungguh berhati-hati, tapi sengaja dia alihkan pandangan ke yang lain, seolah-olah dia sedang menipu dirinya sendiri. Itu yang bikin stres dan merasa galau terus-menerus. Dan ini orang akan merasa paling benar sendiri dan akibatnya sulit bergaul, sulit diterima oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kenapa? Karena dia merasa paling pinter, merasa paling benar, dan menuntut orang lain itu juga sepemikiran dengan dia. Itu sebabnya banyak orang yang menghindari orang-orang yang seperti ini. Nah, kalau Anda bertanya, Pak Leri, apakah ada di dalam kekristenan toxic positivity itu? Ada, saudara. Kalau Anda perhatikan, saudara, ada juga orang-orang Kristen yang pura-pura selalu bahagia, pura-pura kuat, bahkan menyangkali kalau kondisinya sedang lemah. Karena apa? Karena takut dibilang kurang iman. Padahal, saudara, it's okay not to be okay. Namanya saja manusia, kadang kita lemah, kadang kita merasa gak berdaya. Dan itu wajar sebagai kita manusia. Dan Tuhan pun gak apa-apa. It's okay not to be okay. But just don't stay there. Kadang kita lemah, kadang kita merasa gak berdaya. Itu manusiawi. Tapi jangan terus kita ini ada di tempat seperti itu. Bangkit segera. Nah, orang Kristen yang toxic positivity itu mengesampingkan adanya emosi negatif seperti kesedihan, kebingungan, dan kemarahan karena dituntut oleh orang-orang sekitar untuk selalu percaya dan kuat di dalam Tuhan. Padahal, saudara, banyak orang, termasuk kita sendiri mungkin merasa, kadang saya merasa enggak kuat, kadang kita merasa sangat lemah. Untuk itu kita perlu jujur terhadap diri kita sendiri. Tidak menutup mata terhadap emosi yang negatif, karena sesungguhnya banyak pelajaran yang bisa Tuhan berikan melalui hal-hal yang negatif yang terjadi di dalam kehidupan kita. Have the Christian hope and faith, not the toxic positivity. Orang Kristen harus menghindari toxic positivity dan hidup di dalam iman pengharapan Kristen yang benar. Kenapa? Yang pertama, karena emosi negatif juga ternyata menjadi bagian dari pertumbuhan iman. Ini ya contoh-contoh emosi negatif, kesedihan, rasa frustasi, merasa iri, merasa ragu, merasa putus asa, kadang merasa tidak diinginkan, depresi, rasa bersalah, takut, malu, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh negatif yang oleh orang-orang yang berpikir toxic positivity dihindarkan sebisa mungkin. Tapi ternyata kalau kita belajar firman Tuhan, Tuhan itu juga bisa memakai emosi yang negatif supaya iman dan rohani kita bisa bertumbuh dengan baik. Perhatikan saudara, firman Tuhan tidak menyuruh kita menyangkali emosi-emosi yang negatif. Kenapa? Karena emosi yang negatif itu juga manusiawi. Loh, kita sedih kan ya manusiawi. Kita merasa bingung, itu kan ya manusiawi. Janganlah kita menutupi kelemahan-kelemahan kita dengan jubah-jubah ibadah dan ritual-ritual keagamaan kita. Jadi seolah-olah kita selalu harus menunjukkan kepada orang lain, kita selalu kuat. No. Karena apa? Karena
Tuhan mau kita jujur di hadapan Tuhan. Justru Tuhan senang jika kita membawa segala emosi negatif itu di hadapan Tuhan, supaya dia bisa bekerja dan menolong kita di dalam badai. Saya teringat ketika Daud berbeban berat, ketika dia sedang bergumul akan dosa-dosanya, ia berkata di dalam Mazmur 6 ayat yang ke-7, "Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku." Tapi lihat respon Tuhan, ayat yang ke-10, "Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku." Ketika Daud stres, ketika dia berbeban berat, dia datang kepada Tuhan. "Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Tuhan." Apakah Tuhan langsung berkata, kamu nih orang beriman, orang percaya kok lemah? Enggak. Tapi Tuhan justru mendengar doa dan permohonan Daud, dan Daud diberikan kekuatan yang baru. Demikian juga Mazmur 56 ayat 9 dikatakan, "Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kiribatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan?" Artinya apa? Tuhan menghargai setiap tetesan air mata kita. Emosi yang negatif, ketakutan kita, kegalauan kita, mari kita bawa di hadapan Tuhan, karena Tuhan menghargai itu semua. Ingat, satu episode di mana Tuhan Yesus diurapi oleh seorang perempuan berdosa, yang tercatat dalam Lukas 7:38. Sambil menangis, perempuan ini berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Apakah Tuhan berkenan dengan hal ini? Ya, because this is the act of worship. Inilah cara bagaimana wanita ini membawa kegalauannya, membawa beban hidupnya kepada Tuhan, dan dia mendapatkan rest, mendapatkan istirahat, mendapatkan pertolongan dari Yesus. Bahkan kalau Anda melihat, apakah Tuhan Yesus pernah menangis? Apakah Tuhan Yesus pernah merasa ditinggalkan? Yes. Ketika ia di kayu salib, ia berseru kepada Allah Bapa, "Eli, Eli, lama sabachthani." "Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kita lihat ya, jadi Tuhan Yesus pun punya rasa tidak berdaya, punya rasa sakit yang luar biasa, dan itu ia bawa ke hadapan Allah Bapa di surga. Michael Jenkins berkata, "If we remove lament, we forget why we praise God." Kalau kita ini menyingkirkan penderitaan, tangisan, air mata dari kehidupan kita, maka kita ini akan lupa caranya bagaimana kita bisa memuji Tuhan dengan sukacita. Di sini kita melihat Tuhan bisa memakai masa-masa yang sulit, bahkan emosi-emosi yang negatif, untuk kita bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, pengalaman lembah kelam itu ternyata menguatkan kehidupan kita. Saudara, dalam hidup ini ada 3 macam pengalaman. Yang pertama, pengalaman tanah datar, itu rutinitas. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, lalu sekolah, lalu kerja, dan lain sebagainya. Malam istirahat, besok gitu lagi. Ini rutin. Pengalaman tanah datar. Kemudian pengalaman puncak gunung ketika sukses, dapat duit banyak, berhasil dalam sekolah, dalam kuliah, terima berkat yang besar. Wah, seneng kan? Itu juga bisa menguatkan kita. Tapi pengalaman lembah kelam, pengalaman yang membuat kita menangis, membuat kita merasa takut, kesulitan-kesulitan yang besar, itu pun ternyata Tuhan bisa pakai untuk menguatkan kita. Ingat bahwa Tuhan bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua yang mengasihi Dia. Di sini kita melihat, saudara, nggak ada orang yang
memang mencari masalah dalam hidup. Tapi seandainya masalah itu terjadi dalam hidup kita, jangan kabur dari masalah itu. Karena apa? Karena hanya orang-orang yang berani bertindak menghadapi masalah yang akan sukses dan diberkati. Ingat, Daud itu diberkati jadi raja karena keberaniannya melawan Goliat. Daniel diangkat tinggi jabatannya karena imannya yang teguh menghadapi tantangan. Yusuf jadi raja muda Mesir karena ketekunannya dalam penderitaan. Ada pepatah yang mengatakan, what doesn't kill you makes you stronger. Apa yang gak membunuhmu justru membuat engkau semakin hari semakin kuat. Daud, Daniel, Yusuf adalah contoh orang-orang yang ketika menghadapi kesusahan, menghadapi penderitaan, menghadapi kegalauan, ia membawa semuanya itu kepada Tuhan. Mereka kerjakan bagiannya dengan setia. Harus fight, ya fight. Harus bayar harga, ya bayar harga. Dan ketika mereka terus berjalan bersama dengan Tuhan, penyertaan Tuhan membuat mereka semakin kuat dan justru naik level. Ini saudara, Tuhan bisa memakai penderitaan untuk apa? Untuk memberkati kita. Karena pengalaman lembah kelam juga menguatkan kita. Kalau Anda perhatikan ya, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang bisa mengubah kerugian menjadi keuntungan. Orang yang bisa merubah kesialan menjadi keberuntungan. Tentu ini bukan proses satu hari satu malam. Meskipun ada proses yang cukup berat maupun lama dalam hidup mereka. Karena ketekunan mereka, pengalaman lembah kelam itu diubah menjadi pengalaman puncak gunung yang sukses. Mereka justru mengisi rongga dalam lembah itu dengan ketekunan, dengan kerja keras, dengan iman kepada Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan memberkati dan mengangkat mereka menjadi pemimpin-pemimpin dan pioneer yang luar biasa. Amin, saudara. Saya percaya, kalau banyak orang sudah ditolong Tuhan, Anda pun pasti akan ditolong Tuhan. Nah, yang ketiga, kita belajar bahwa Tuhan tuh mau supaya kita ini peduli terhadap penderitaan orang lain. Karena itu Tuhan izinkan terjadi hal-hal yang negatif di dalam kehidupan kita. Kalau Anda perhatikan, saudara, toxic positivity itu membahayakan. Karena seharusnya kalau kita ini mengerti akan potensi bahaya dan berani merangkul jalan yang sulit, itu justru membuat kita ini semakin tergali potensinya dan mental kita ini semakin kuat. Ya, ini satu hal yang penting sekali yang harus kita mengerti. Orang yang pernah sakit dan dia disembuhkan, dia akan bisa memberikan dorongan kepada orang-orang lain. Saya teringat akan Ibu Ishak ketika beberapa tahun yang lalu beliau mengalami masa-masa yang sangat sulit karena kansernya. Dia terus bergumul dengan Tuhan dan puji Tuhan sampai hari ini beliau dinyatakan bersih dan sehat. Tapi karena Ibu Ishak alias Oma yang biasa kita panggil itu pernah mengalami masa kelam seperti ini, yang menjadi penghibur yang luar biasa bagi orang-orang yang terkena kanker. Mereka banyak konsultasi, mereka banyak telepon, minta penghiburan, minta penguatan. Karena apa? Karena orang yang tahu rasanya ada di lembah kelam akan bisa menghibur dan menjadi kekuatan buat orang lain yang sedang mengalaminya. Orang yang pernah jatuh akan tahu bagaimana rasanya sekarang berdiri dengan teguh sehingga dia berusaha mengangkat orang-orang lain. Jadi kita lihat di sini, saudara, tidak selamanya hal-hal yang buruk atau emosi-emosi yang jelek itu, negatif itu, selalu negatif.
Kalau toxic positivity itu menghindari semua itu. Yang dipentingkan happy, 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 happy. Tapi iman berkata, Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Nah, saudara, kita perlu untuk belajar memahami penderitaan orang lain. Supaya kita nggak buru-buru menghakimi yang justru malah memperburuk keadaan. Kalau kita nggak tahu apa itu penderitaan, kita tidak akan bisa menolong teman yang takut, khawatir, dan menderita. Akibatnya apa? Kita akan sekedar menghibur basa-basi saja. Ketika ada yang meninggal, dengan mudah kita ngomong, ya sudah waktunya orang itu meninggal. Tetap bersyukur ya bro, sis, tetap bersuka cita ya. Nah, orang yang menerima seperti itu jengkel dalam hatinya, lu gak ngerasain nih. Nah, kenapa? Karena ya kita cuma basa-basi begitu saja. Menggampangkan segala sesuatu. Coba kalau posisi dibalik dalam posisi mereka, apa bisa kita ngomong dengan semudah itu? Kemudian berkata, everything happens for a reason. Ya memang iya, tapi orang yang lagi berduka, orang yang lagi jatuh, kan pada waktu itu susah untuk menerima penghiburan basa-basi seperti ini saja. Kadang, saudara, menghadapi teman-teman, saudara, orang yang sedang terpuruk, kita nggak perlu ngomong macam-macam. Yang dibutuhkan adalah empati. Kadang kita hadir saja, kemudian memeluk dia, mendoakan dia, itu sudah membuat mereka menjadi kuat. Bawa mereka kepada iman yang benar kepada Kristus, bukan toxic positivity yang sering kali dilakukan oleh banyak orang. Jadi saudara, bahkan di dalam penderitaan dan emosi yang negatif, Tuhan pun turut bekerja. Timothy Keller dalam bukunya Walking with God Through Pain and Suffering mengatakan, tidaklah bijak jika kita menggampangkan masalah dan menghakimi orang yang menderita untuk bertobat dan koreksi diri. Sebagai orang percaya, mari kita berlaku lembut, penuh kasih dan sabar terhadap mereka. Itu artinya kita harus lembut, penuh kasih dan sabar terlebih dahulu kepada diri kita sendiri. Jangan pikir jika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh menangis, marah, atau putus asa. Be human, jadilah manusia. A human that needs God's interference. Jadilah manusia yang senantiasa membutuhkan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ini bicara tentang empati, saudara. Theodore Roosevelt pernah mengatakan, nobody cares how much you know until they know how much you can. Gak peduli kamu itu pinternya kayak apa, orang itu hanya menghargai seberapa pedulinya engkau kepada mereka yang membutuhkan. Firman Tuhan mengajar kepada kita untuk bersuka cita dengan orang yang bersuka cita dan menangis dengan orang yang menangis. Galatia 6:2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Tuhan izinkan terjadinya masalah, penderitaan, emosi yang negatif terjadi dalam hidupmu. Supaya apa? Ketika engkau dipulihkan, engkau juga bisa memulihkan orang lain. Ini pelajaran yang sangat-sangat berharga. Dan pelajaran yang keempat, saudara, yang terakhir. Karena pengharapan dalam Kristus adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Ibrani 6:19-20 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saya ingat pada waktu masih kecil, oma saya memberikan kepada saya bandul leontin, kalung yang bentuknya jangkar. Nah, saya tanya kepada oma saya pada waktu itu, Oma, ini kenapa aku dikasih leontin jangkar bukannya salib? Kan biasa orang Kristen dikasihnya salib.
Naoma berkata, supaya Larry, kamu teringat sepanjang hidupmu bahwa pengharapan itu dari Tuhan harus nantiasa kamu jaga di dalam hidup. Jangkar itu adalah lambang daripada pengharapan yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bicara tentang pengharapan, Paulus pun sebagai rasul yang luar biasa, rasul yang menulis 2/3 Perjanjian Baru, mengakui pernah kehilangan harapan, putus asa. Tapi ia bersyukur bahwa Tuhan menghiburkan dan menguatkan dia di dalam pelayanan. Dan kemudian Paulus berkata dalam 2 Korintus 1:8, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga dalam hidup kami. Lihat, Paulus rasul yang besar dengan gentle mengaku bahwa aku ya pernah putus asa. Aku ya pernah merasa lemah dan dia jujur kepada dirinya sendiri. Nah, banyak orang yang gak jujur terhadap perasaannya sendiri. Nggak apa-apa. Sehingga ketika dia berdoa di hadapan Tuhan pun dia selalu berkata, nggak apa-apa. Padahal Tuhan sangat menghargai kejujuran. Ketika menghadapi penderitaan, masalah dalam pelayanannya, Paulus dengan gentle mengatakan, ya, saya pun pernah mengalami putus asa. Tapi saat putus asa, ia mencari Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapannya. Paulus gak pasang muka happy terus untuk mengesankan orang lain, tapi ia membuktikannya dengan kesetiaan dan keteguhannya melayani Tuhan sampai saat yang terakhir. Bahkan Paulus berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam Roma 5 ayat 3-5 dia berkata, dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Jadi akhirnya saudaraku, tetaplah teguh beriman kepada Tuhan di masa krisis ini. Dengan demikian, kita sampai pada kesimpulan apa sih bedanya toxic positivity dengan iman Kristen. Yang pertama, toxic positivity adalah usaha untuk selalu berpikir positif agar tetap bahagia, semangat, meski sengaja tidak mau tahu realita demi emosi negatif nggak muncul. Tapi iman Kristen yang benar berkata, kita memandang pengalaman hidup dari sisi positif tanpa mengabaikan emosi yang negatif. Dan mengantisipasi datangnya keadaan yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Tuhanlah kekuatan kita dan kita percaya bersama dengan Tuhan kita muncul sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Toxic positivity itu fokusnya diri sendiri. Tapi iman Kristen fokusnya adalah kehendak Tuhan. Saya berusaha yang terbaik, Tuhanlah yang menentukan yang terbaik pula dalam kehidupanku. Toxic positivity dasarnya pemikiran dan perasaan manusiawi kita yang terbatas dan tidak stabil. Tapi iman Kristen dasarnya adalah terang firman Tuhan yang kuat. Bangunlah dasar hidupmu, fondasimu pada batu karang yang teguh itu, yaitu firman Tuhan. Jangan bangun dirimu di atas toxic positivity seperti pasir yang gampang sekali terhempas, gampang sekali hancur ketika rumah itu berdiri di atasnya. Toxic positivity selalu tertutup pada realita. Tutup mata terhadap potensi bahaya supaya emosi negatif nggak muncul. Akhirnya apa? Gagal untuk belajar. Tapi iman Kristen terbuka kepada realita. Punya hati yang mau belajar. Ketika dia gagal, dia pelajari. Kenapa saya gagal? Dan Tuhan memberkati dia sehingga dia menjadi pembelajar ulung. Orang yang punya pemikiran toxic positivity akibatnya apa? Membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tapi orang yang bertumbuh dalam iman Kristen selalu terbuka akan nasihat sehingga apapun yang dia putuskan selalu bijaksana.
Orang yang punya pemikiran toxic positivity, ketika realita nggak sesuai harapan, akan kecewa, mutung, cari kambing hitam. Tapi orang yang punya iman yang benar, ketika realita nggak sesuai dengan harapan, tetap percaya kepada Tuhan walau apapun yang terjadi. Karena dia berkata, segala sesuatu yang ada dan terjadi dalam dunia ini adalah kedaulatan Tuhan semata-mata. God is good all the time. All the time, God is good. Dia tetap percaya itu semua. Dan yang terakhir, orang yang toxic positivity, hatinya ditentukan oleh keadaan dunia. Sedangkan iman Kristen, orang yang terus maju, imannya akan mengalahkan dunia. Saya berdoa, teman-teman remaja, pemuda, bahkan kita semua yang menyaksikan tayangan ini, boleh memastikan diri Anda untuk tetap teguh di dalam iman kepada Kristus. Saya percaya, melewati badai apapun, melewati masalah, melewati tantangan hidup, kalau kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan mengubah air mata kita menjadi mata air yang indah. Tidak sia-sia kita mengikut Tuhan. Saya percaya kasih anugerah penyertaan Tuhan boleh senantiasa menyertai kita, orang-orang yang teguh berpegang kepada iman yang benar kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami terima. Kami tidak mau terjebak kepada toxic positivity. Kami hanya berpikir yang positif tapi mengabaikan fakta yang penting yang bahkan bisa menjadi bahaya dalam kehidupan kami. Namun kami terbuka kepada pengajaran Tuhan lewat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dalam susah Tuhan ada, dalam senang Tuhan ada. Dan kami mau berpegang teguh kepada iman kepada Kristus, karena kami mau senantiasa bertumbuh di dalam segala situasi dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, supaya penyertaan Tuhan yang sempurna senantiasa menyertai kami semua yang mendengarkan khotbah ini, dimanapun kami berada. Kami percaya kasih-Mu, anugerah-Mu senantiasa boleh kami nikmati hari lepas hari. Berkat Tuhan yang selalu baru tiap hari, boleh senantiasa kami nikmati dan bahkan kami bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan memberkati kuliah kami, memberkati sekolah kami, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami. Bahkan kami percaya masa depan kami pun aman bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mengasihi Tuhan. Akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat, kasih anugerah, dan penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. God bless you all.